Oke, kita lanjutkan diskusi titik temu kita. Nah, saya kembali ke ini, saya ke Bung Rey dulu, karena kalau ke Bung Pompi nanti pasti Bung Pompi bilang ke Ganjar aja, karena ini orang ini dia mendukung Ganjar. Ya kan? Belum tentu juga. Ya, oke, saya ke Bung Rey dulu. Ini dengan situasi Golkar seperti sekarang ini. Menurut Bung Rey lebih pas Golkar ini berkoalisi dengan Ganjar atau dengan Pak Prabowo? Saya selalu mengatakan dari dulu tuh, objektifnya itu ya lihat nanti selisih suara di antara kedua kandidat ini. Kalau udah di atas 5%, nah itu Golkar bisa memilih kepada siapapun. Misalnya Ganjar di atas Prabowo 5% atau Prabowo di atas Ganjar 5%. Nah itu tinggal milih di antara keduanya. Gitu. Ya, itu alasan objektif ya. Karena bagaimanapun kan. Tapi kan bisa dianalisis dari hasil survei sekarang ini dong. Kalau survei sekarang kan selisihnya masih margin error lah secara umum. Oh gitu ya? Ya, jadi karena itu masih sulit. Artinya kan margin errornya 2% lah. Artinya kalau bisa di atas 7% atau 8%. Baru kelihatan tuh, oh ini mungkin udah. Kalau nggak ada selisih yang nanti sampai di atas 5%. Nah itu maksud saya, ini alasan objektif yang saya sebutkan tadi kan. Jadi alasan objektif awal pertama itu adalah lihat selisih suara. Oh, artinya begitu sudah lihat dalam survei-survei yang akan datang ini, begitu lihat selisih suaranya sudah di atas 5%, ya udah langsung ambil ke situ. Itu tidak lama juga, Oktober kan sudah pendaftaran kan. Tinggal 1,5 bulan ini kok. Ya pilihan ini sebetulnya gitu, nggak akan lama lagi gitu. Nah tapi kalau komposisinya seperti yang sekarang, ya itu memang banyak pertimbangan lain gitu. Dan pertama yang kedua tentu saja siapa yang paling banyak menawarkan katakanlah negosiasi dengan Partai Golkar kan. Kalau di Prabowo dapat berapa, di Ganjar dapat berapa. Itu juga penting gitu. Dan yang ketiga menurut saya Golkar juga itu sedang melirik ini telunjuk Pak Jokowi akan kemana. Apa benar ke Prabowo atau juga ke jangan-jangan nanti ke Ganjar dan seterusnya gitu. Kenapa saya katakan begitu itu? Ya karena saya kira ya salah satu faktor apakah Munaslup ini jadi yang tidak jadi itu juga sangat tergantung kepada Pak Jokowi bersikap apa nih, membiarkan atau sebaliknya menolak gitu. Kalau Pak Jokowi menolaknya, saya kira otomatis Munaslup ini dengan sendirinya akan redup. Tapi kalau Pak Jokowi mengatakan ya monggo-monggo saja urusan di dalam gitu ya ini bisa jalan terus tuh gitu. Nah itulah makna penting mengapa pertemuan antara Erlangga dengan Pak Jokowi pasca 1 hari setelah beliau dipanggil oleh kejaksaan itu yang saya sebut tadi sedikit menurunkan kembali tensi keinginan untuk melakukan munaslup itu gitu. Nah itu yang dalam konteks itu yang saya sebut sangat penting juga melihat telunjuk Pak Jokowi kemana nih di antara dua tokoh ini, apakah ke Pak Ganjar ataukah ke Pak Prabowo gitu. Tanpa ada faktor Pak Jokowi ya tanpa ada faktor tanpa ada faktor yang lain. Menurut Bung Rey sebagai pengamat bagusnya Golkar ini kemana? Jangan itu berat itu seperti tadi Bung Pita harus ditelepon itu yang gitu tuh. Itu pertimbangan melalui telepon itu ya. Kenapa? Itu udah memberi masukan namanya ya. Oh iya kan boleh dong. Namanya pengamat kan ya kalau itu harus ditelepon dulu kata Bung Pita. Ya kan apa susahnya bagus ke mendukung Prabowo atau itu harus ditelepon dulu gitu. Oh gitu. Iya. Oh, atau Bung Rey takut ditelepon juga? Atau Bung Rey takut ditelepon juga? Aku nggak usah ditelepon karena gitu ya? saya udah mengatakan tadi kan. Nah itulah pertimbangan objektifnya. Nah kalau misalnya semua pertimbangan ini sama mau kemana gitu, ya tentu tergantung kepada. Kalau sebagai pengamat kan Anda bisa menyarankan, ini bagusnya Golkar ke sini. Enggak, kalau itu urusan telepon-teleponan itu tadi tuh. Oke, saya ke Bung Pompi kalau gitu. Ini pertanyaannya sama. Dengan situasi kayak begini, menurut Bung Pompi, bagusnya Golkar itu mendarat di koalisi yang mana? Prabowo atau Ganjar? Yang paling penting adalah yang kemungkinan besar menangnya tinggi. Menang itu dua ya, menang pilpresnya, menang pilegnya. Gabung ke Prabowo itu berbahaya gitu loh. Kenapa? Gerindra dengan Golkar ini pada sekarang ini even nih. Walaupun Golkar menang di kursi di DPR-nya, tapi sebenarnya jumlah suaranya kalah gitu kan. Ini kalau kemudian Golkar ke sini, otomatis pasti
di bawah. Nah itu harus dipikirin juga gitu konsekuensi itu. Jadi kalau mau menang dua-duanya, ya bagus nih Ganjar lah. Jadi dua-duanya dapat, ya kan? Jadi, karena sebetulnya dua-duanya bisa saling melengkapi gitu. Kemudian juga nggak ada irisan balapan partainya gitu. Karena PDIP beda pemilihan dengan Golkar ini beda banget. Kalau sama Gerindra hampir mirip gitu loh. Jadi bagusnya memang udah dengan Ganjar aja, dan kemungkinan menangnya Mas Ganjar itu tinggi kok, tinggi banget gitu. Ngapain pusing-pusing lagi gitu loh. Saya aja udah langsung menentukan sikap gitu kan. Ikutin aja saya. Ini karena dia sudah diganjar, jadi dia langsung milik. Tapi begini, pertanyaan saya, apa manfaatnya kalau Golkar itu bergabung di Ganjar? Ya, di dalam konteks manfaat tadi, itu lagi kembali di dalam masalah negosiasinya. Negosiasi itu jangan dalam keadaan takut. Sebenarnya begini, ini sebenarnya kasus hukum yang menjerat itu apakah memang berbasis kebijakan. Kalau hanya berbasis kebijakan harus yakin bahwa kebijakan itu tidak bisa dipidanakan. Bermain di situ, perkuat itu opini gitu. Kecuali memang main, kita nggak tahu gitu loh. Dari dulu, ingat nggak? Saya mendukung Erlangga ini kayaknya saya melihat ini adalah figur yang bersih di Golkar yang menjanjikan. Nah, makanya ingat kan? Nah, tapi kalau kita tuh berharap Golkar ke depan itu pada saat itu gitu maksudnya menjadi Golkar yang bersih gitu loh. Tidak bermain di ranah-ranah yang jorok-jorok dan kotor-kotor gitu. Elegan gitu, kekuatan. Kita ini kan orang-orang yang cerdas di dalam membuat berbagai macam katakanlah kegiatan yang kemudian bisa menjadikan bisnis, investment, opportunity gitu. Nah, itu yang harus dimainkan harusnya, bukan di dalam konteks ngambil sana ngambil sini. Nah, mudah-mudahan tebakan saya benar. Kalau ini memang kebijakan nggak bisa dipidanakan, yakin. Nah, fokus di dalam konteks bagian tadi. Golkar akan bawa gerbongnya untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Saya mau jadi cawapresnya Ganjar dan kemudian kita akan menang bersama-sama. Itu harus bisa diyakinkan ke semua pihak. Kira-kira seperti itu. Mantap. Oke, nanti kita lanjutkan setelah break yang satu ini.